Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadila Arsya dari kelas 10 IPA 1, asal sekolah saya dari MAN 1 Kota Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hikmah dari Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perjanjian Hudaibiyah. 1. Perang Badar. Latar belakang terjadinya Perang Badar. 1. Umat Islam di Mekah yang tidak mengikuti hijrah mendapat siksaan hebat dari kafir Quraisy. Yang kedua, konflik-konflik kecil antara kaum muslim dan Quraisy. Yang ketiga, rencana penyerbuan kafir Quraisy ke Madinah. Yang keempat, umat Islam ingin mengambil kembali harta yang telah mereka tinggalkan. Waktu dan tempat terjadinya Perang Badar. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Badar adalah daerah yang berjarak 155 km dari Madinah dan 310 km dari Makkah dan 30 km dari pesisir pantai Laut Merah. Perbandingan kekuatan tentara muslim dengan kafir Quraisy. Tentara muslim terdiri dari 2 penunggang kuda dan 70 unta yang mereka tunggangi bergantian. 70 orang dari kalangan kaum muhajirin dan sisanya dari Ansor. Sedangkan kekuatan kafir Quraisy mereka sebanyak 1000 personil, 600 baju besi, 100 kuda, dan 700 unta serta dengan persenjataan lengkap. Berangkat dengan penuh kesombongan dan pamer kekuatan di bawah pimpinan Abu Jahal. Hikmah dari Perang Badar. 1. Menguatkan kedudukan Islam di Mekah dan Madinah. 2. Menumbuhkan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang benar. Yang ketiga, memperkuat kepercayaan orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Yang keempat, umat Islam disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab lain. Yang kelima, sebaliknya pengaruh orang Quraisy Makkah mulai melemah dan merosot. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu untuk mencapai kemenangan kita harus bersatu. Dengan izin Allah, segala sesuatu pasti akan dapat diselesaikan dan kebenaran pasti akan menang. 2. Perang Uhud. Latar belakang terjadinya Perang Uhud. 1. Terbunuhnya tokoh penting kaum kafir Quraisy. Yang kedua, adanya provokasi dari Ka'ab ibnu Ashraf terhadap kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, keinginan untuk membuka kembali jalur perdagangan menuju Syam. Yang keempat, kekalahan kaum kafir Quraisy saat Perang Badar. Tempat dan waktu terjadinya Perang Uhud. Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu 7 Syawal atau 11 Syawal tahun ketiga Hijrah antara tentara Islam dengan tentara kafir Quraisy. Perang Uhud adalah pelantar untuk orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika Perang Badar. Dinamakan Perang Uhud karena ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi oleh Bukit Uhud. Pasukan kaum Quraisy dan kaum muslimin. Pasukan Quraisy terdiri dari pasukan sayap kiri, pasukan sayap kanan, dan pasukan lain. Pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan pasukan sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Sedangkan pasukan lain dipimpin oleh Sufyan bin Umayyah. Sedangkan pada kaum muslimin, Rasulullah mengatur siasat perang dengan pasukan pemanah 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir yang ditempatkan di atas bukit guna memantau musuh. Sedangkan pasukan lainnya disiagakan di bawah bukit Uhud. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari Perang Uhud yaitu 1. Memahamkan kepada kaum muslimin betapa buruknya akibat kemaksiatan dan mengerjakan apa yang dilarang Rasulullah, yaitu ketika barisan pemanah meninggalkan pos-pos mereka yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu sudah menjadi kebiasaan bahwa para rasul juga menerima ujian dan cobaan yang pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Di antara hikmahnya, apabila mereka senantiasa mendapatkan kemenangan, tentu orang-orang yang tidak pantas akan masuk ke dalam barisan kaum mukminin, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang jujur dan benar dan mana yang dusta. Sebaliknya, kalau mereka terus-menerus kalah, tentulah tidak tercapai tujuan diutusnya mereka, sehingga sesuai dengan hikmahnya terjadilah dua keadaan ini. Yang ketiga, ditundanya kemenangan pada sebagian pertempuran adalah sebagai jalan meruntuhkan kesombongan diri. Maka ketika kaum mukminin diuji, lalu mereka sabar,
tersentaklah orang-orang munafik dalam keadaan ketakutan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan bagi hambanya yang beriman tempat tinggal di negeri kemuliaannya yang tidak bisa dicapai oleh amalan mereka. Dia tetapkan beberapa sebab sebagai ujian dan cobaan agar mereka sampai ke negeri tersebut. Dan yang kelima yaitu hikmah lain adalah adanya pembersihan terhadap apa yang ada di dalam hati kaum muslimin. 3. Perang Khandaq. Waktu terjadinya Perang Khandaq yaitu tahun ke-5 Hijriah pada bulan Syawal. Sebab-sebab terjadinya perang ini yaitu 1. Orang-orang Quraisy dan kabilah Yahudi dan Arab merasa khawatir dengan eksistensi Islam. Yang kedua, elit Banu Nadir masih menyimpan amarah yang dalam kepada kaum muslimin dan ambisi mereka untuk melampiaskan balas dendam setelah mereka diasingkan dari kota Madinah. Pasukan kafir Quraisy dan kaum muslimin. Pihak kaum kafir terdiri dari Arab pagan Quraisy dari Mekah, suku Arab Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Suku Arab pagan lain terdiri dari Bani Murrah, Khaybar, Huyai bin Auf Muri, Bani Ghatafan, Bani Asad, Bani Suja, dipimpin oleh Abu Sufyan dengan kekuatan 10.000 orang. Sedangkan kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan 3.000 orang kaum muslimin. Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari Perang Khandaq yaitu 1. Kita lebih menghormati kepada semua orang karena bentuk penghormatan Nabi kepada semua pasukan dengan memanggilnya satu persatu nama mereka. Yang kedua, kita akan lebih optimis karena Nabi selalu menanamkan optimis kepada sahabat. Bagaimana ketika dalam keadaan musuh ada di hadapan, tapi Rasulullah justru menjanjikan bahwa Syam, Persia, dan Yaman yang saat itu menjadi peradaban yang besar akan dapat ditaklukkan oleh umat Islam. Yang ketiga, tidak egois. Kita akan selalu mementingkan terlebih dahulu orang lain karena pengorbanan para sahabat ketika rasa lapar dan haus mendera, mereka tetap mementingkan keselamatan kaum muslimin. Yang keempat, menjadikan kita seorang pemimpin yang luar biasa ketika beliau turut terjun langsung dalam pembuatan parit dan peperangan. Yang kelima, urgensi musyawarah dan keberkahannya. Dan yang keenam, menjadikan kita akan lebih berani untuk membela kebenaran karena keberanian pasukan muslim dalam peperangan sangat tinggi ketika salah satu dari mereka diminta menyusup ke markas pasukan Ahzab. Dan yang ketujuh, menerima dan memanfaatkan konsep dari luar Islam yaitu konsep parit yang diambil dari kerajaan Persia. Yang keempat, Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian ini terjadi pada tahun 628 Masehi di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Oleh karena itu, perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Hudaybiyah. Sebab berlakunya perjanjian ini yaitu 1. Rasulullah bersama-sama 1.400 orang Islam Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Apabila pihak musyrikin mendapat tahu hal ini, wakil mereka datang menemui Rasulullah untuk mengetahui tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Maka Rasulullah menghantar Utsman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak musyrikin itu. Dan yang kedua, Utsman bin Affan ditahan dan tersebar berita bahwa beliau telah dibunuh. Orang Islam pun berikrar untuk menuntut atas kematian itu. Ikrar ini dikenal sebagai Bai'ah Ridwan. Apabila mendengar berita ini, pihak musyrikin pun membebaskan Utsman bin Affan dan menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan orang Islam. Pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah, perundingan ini membawa kepada berlakunya Perjanjian Hudaybiyah. Oleh karena itu, nama perjanjian itu dinamakan di atas tempat berlakunya perjanjian tersebut ialah Hudaybiyah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah yaitu 1. Umat Islam dan kafir Quraisy tidak boleh saling serang selama 10 tahun. Yang kedua, Nabi dan pengikutnya tidak diperkenankan beribadah haji tahun ini. Yang ketiga, kaum muslim boleh melaksanakan ibadah haji tahun berikutnya tidak lebih dari 3 hari. Yang keempat, kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi di Madinah, sedangkan kaum kafir Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut mereka. Dan yang kelima, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi atau kaum kafir Quraisy.
Jadi, hikmah yang dapat kita ambil dari perjanjian Hudaybiyah yaitu 1. Perjanjian Hudaybiyah merupakan mukadimah penaklukan kota Mekah. Yang kedua, menampakkan perbedaan yang sangat jelas antara wahyu kenabian dan rekayasa pemikiran manusia. Yang ketiga, kemenangan diplomasi politik Nabi Muhammad SAW yaitu A. Pengakuan kaum Quraisy bahwa Muhammad sebagai pemimpin. B. Mengakui hak kaum muslimin dan warga Madinah untuk melakukan ibadah haji. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka mengakui Islam sebagai agama di antara agama-agama yang ada. C. Meningkatkan posisi tawar Madinah sebagai kekuatan politik baru di Jazirah Arab. D. Nabi Muhammad dan pengikutnya dapat lebih memfokuskan pembangunan tatanan sosial dan pengembangan dakwah Islam. Dan yang E yaitu pengembalian anggota masyarakat Quraisy yang menyeberang ke kubu Muhammad SAW menimbulkan sakit hati yang pada akhirnya melancarkan gangguan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy. Kesan yang dapat kita ambil dari perjanjian Hudaybiyah yaitu 1. Musyrikin Quraisy semakin melemah. Yang kedua, Islam berkembang dengan meluas dan Madinah semakin maju. Yang ketiga, orang Yahudi yang khianat diusir dari Madinah. Yang keempat, Rasulullah mengajar umatnya bagaimana untuk membuat perjanjian dengan kaum kafir. Yang kelima, corak politik Rasulullah yang lebih menjurus kepada pemerhatian dan pemikiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.